Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menampilkan hasil tugas RBL kami, yaitu penerapan motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz pada eskalator sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Saputra, NIM 1222371 dari Prodi Teknik Geomatika dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Johan Siburian dengan NIM 122210117. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Hernando dengan NIM 1223062 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Trianto Indra Utomo dengan NIM 1222370 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Zakari Fanmana dengan NIM 122210120 dari Prodi Teknik Sipil. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar impeller pompa, kipas, menggerakkan kompresor, mengangkat beban, dan lain-lain. Motor listrik juga digunakan di rumah seperti mixer, bor listrik, kipas angin, eskalator, dan di industri. Motor listrik terkadang disebut kuda kerjanya industri karena diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% total beban listrik di industri. Motor listrik juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber tenaga kerja yang digunakan, yaitu AC dan DC. Motor listrik DC adalah motor listrik yang bergerak dengan memanfaatkan tegangan arus searah yang dialiri pada kumparan. Kumparan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang dapat bergerak dan stator merupakan bagian yang tidak dapat bergerak. Cara kerja motor listrik. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kemudian kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya ini akan menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnet yang dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Sejarah gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz 1853 sampai 1928 ialah fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Hendrik Anton Lorentz dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1853 di Arnhem, Belanda. Hendrik Anton Lorentz merupakan keturunan Jerman dan Belanda. Pada tahun 1878, Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Teori ini kemudian dikenal sebagai teori Enter-Lorentz atau LHC. Lorentz juga menentukan gaya magnetik yang terjadi pada penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnetik atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Arah gaya Lorentz atau F selalu tegak lurus dengan arah arus listrik atau I dan arah medan magnet B. Besar gaya Lorentz listrik yang besar pada medan magnet, besar arus listrik mengalir, panjang kawat pengantar dan sulit terbentuk antara arus dan medan magnet. Lalu rumus pada gaya Lorentz yaitu kuat arus yang mengalir pada kawat atau ampere dikali panjang kawat dikali kuat arus medan magnet satuan Tesla dikali sin theta. Hubungan antar motor listrik dan gaya Lorentz. Bagaimana hubungannya? Hubungan antar motor listrik dan gaya Lorentz adalah prinsip gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik, yaitu ketika gulungan kumparan diletakkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Kemudian dialiri arus listrik hingga gaya Lorentz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Eskalator. Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang, yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah, mengikuti jalur yang berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor.
Alat dan bahan: 2 pipa diameter 1 inci sepanjang 4 cm, kardus, 2 buah baterai 1,5 volt, dinamo, kedudukan baterai, switch on atau off, gunting, kawat, dan lem. Langkah pembuatan: potong kardus menjadi beberapa bagian dengan ukuran 4 kardus lingkaran, 2 kardus ukuran 25 x 2,5 cm, kardus ukuran 17 x 5,5 cm, kardus ukuran 23 x 17 cm. Selanjutnya potong kawat menjadi 2 bagian dengan panjang 7 cm. Tempelkan kardus lingkaran pada pipa, beri lubang dan masukkan kawat pada pipa. Rakit bagian seperti pada video. Lekatkan dinamo pada roll eskalator bagian bawah. Rakit dinamo dengan baterai disertakan switch on off dan juga eskalator siap digunakan. Kelebihan dan kekurangan alat eskalator sederhana. Kelebihannya adalah bahan dan alat yang digunakan mudah ditemukan dan ramah lingkungan. Alat eskalator dapat dijalankan atau digerakkan dengan mudah karena bersumber daya dari baterai. Kelemahan eskalator tidak dapat berfungsi jika sumber daya sudah habis. Karena sumber daya berasal dari baterai. Karena eskalator tersebut dari bahan seperti kardus bekas, maka eskalator tidak dapat bertahan lama. Contohnya, jika kardus terkena air, maka kardus akan basah sehingga eskalator tidak dapat digunakan lagi. Kesimpulan dari hasil percobaan eskalator sederhana yang memiliki fungsi sebagai alat pemindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan elektromagnet yang berada di bawah medan. Penggerakan pada eskalator sederhana menghasilkan medan magnet yang bergerak dalam orbit melingkar dikarenakan adanya gaya Lorentz yang mempengaruhi partikel muatan yang bergerak pada eskalator sederhana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.